Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta pertama, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Okto Simamora, Sarjana Teologia, yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum 1 dan 2 pada pagi dan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Warta yang kedua, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Jemaat Kristus Bitung kepada Penginjil Daniel Lumi bersama Ibu Kristi Yukaristia. Doa memberkati pelayanannya. Warta yang ketiga, mohon dukungan doa untuk lanjutan pembangunan aula. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lili Katiandago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, kolekte persembahan tidak akan dijalankan, tapi disediakan amplop coklat besar yang ada di tiap bangku, kiri dan kanan. Jemaat dapat mengisi persembahan masing-masing di amplop tersebut pada waktu persembahan nanti. Dan sesudah ibadah selesai, jemaat nanti keluar lewat pintu samping gereja. Diucapkan selamat ulang tahun jemaat yang merayakan di minggu yang berjalan ini. Tanggal 16 Agustus 2020, adik Vander Giovanni Rotin Sulu. Tanggal 17 Agustus 2020, Ibu Andi Tamrin Go. Tanggal 19 Agustus 2020, Ibu Ani Katuuk Panungkelan. Tanggal 20 Agustus 2020, Ibu Yeni Luntungan, Saudari Maria Rina Angel Andris, adik Rowaina Given Tumeu, adik Belisia Kariso. Tanggal 22 Agustus 2020, Bapak Agus Wolo. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai 10 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kalau kita memiliki Allah yang selalu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur bahwa di dalam Allah kita dapat menemukan kasih-Nya yang besar. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita memuji Dia. Kita angkat pujian KPPK nomor 27, Kasih Allah Amat Besar.
Ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah belas kasihan Tuhan, belas kasihan Yesus kepada yang lelah. Dan nats pembimbing terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur pernah berkata, Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat perteduhan kita. Dia adalah kota benteng kita. Dan dia adalah tempat di mana kita untuk berlindung. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini, kita diingatkan untuk tidak terlalu cemas, untuk tidak terlalu takut ketika kita menjalani kehidupan kita. Karena ada Allah yang selalu menyertai kita, ada Allah yang selalu melindungi kita, ada lengan Allah yang kekal yang menjadi tempat sandaran kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai beratnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, karena ada lengan Allah yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini, seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan seringkali kita melukai hati Tuhan. Entah itu lewat perbuatan yang kita lakukan, entah itu lewat kata-kata yang kita ucapkan, sehingga menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari akan setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab Allah mengatakan kepada umatnya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini masing-masing kita dengan rendah hati tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita doa secara pribadi. Kita mohon ampun akan setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan. Mari saat ini saya memberikan waktu kepada kita untuk kita ungkapkan apa yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan, Tuhan.
Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika mungkin seringkali kami gagal melakukan apa yang Kau perintahkan. Ampuni kami Tuhan jika mungkin kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang kami lakukan di hadapan. Terima kasih kalau Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih kalau Engkau mau mengampuni akan segala kesalahan kami, segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil Yesus pernah berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin Bapak Ibu di saat ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke gereja, mungkin ada begitu banyak pikiran yang membebani kita. Namun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa kita memiliki Yesus yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memberikan belas kasihannya kepada kita, dan hanya Dialah yang dapat memberikan kedamaian bagi kita yang lelah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Okto Simamora. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus." Ketenangan hanya
Mari semua kita tenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita ada di rumah-Nya yang kudus. Kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Dia yang sudah menghadirkan kita di tempat ini. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menjamah hati saudara memberitahukan kepadamu bahwa Yesus mengasihi engkau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus ini bersama dengan kawan-kawan seiman lainnya. Tuhan, ini semua adalah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Biarlah hati kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami diyakinkan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah diperdengarkan kepada kami dan yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menguatkan kami semua. Dan sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk bisa menyampaikan sabda-Mu dengan baik dan benar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang mengasihi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Damai di hati. Puji Tuhan ya, saya dari dasar hati yang paling dalam mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini bisa beribadah bersama dengan saudara. Jadi Gemim Kristus Bitung ini termasuk beruntung ya, sudah bisa melakukan ibadah secara tatap muka seperti ini. Gemim Kristus Manado belum saudara, karena gereja kita yang ada di sana di lantai 4 itu sirkulasi udaranya tidak sebaik kita, sehingga majelis menunda dulu. Padahal jemaat banyak yang sudah rindu saudara. Bayangkan 4 bulan. Apalagi orang-orang tua nih. Waduh, saya bilang kapan orang ke gereja? Kapan orang beribadah di gereja? Sudah banyak orang yang menyampaikan kapan dan kapan. Sehingga kalau kita di Bitung ini sudah bisa memulai puji Tuhan. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, puji Tuhan. Dan Tuhan itu baik kepada kita semua. Amin saudara. Iya. Baiklah saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Belas kasih Yesus atau belas kasihan Yesus kepada yang berlelah. Saudara, sudah lama saya tidak mendengar saudara membaca Alkitab. Mari kita membaca bergantian ya. Mulai dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya mintakan kita membaca secara bergantian. Yang pria baca ayat 30,
yang wanita ayat 31, demikian secara bergantian. 1, 2, ya. Kemudian dan wanita. Pria. Wanita. Pria. 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 Wanita. Sama-sama. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita sering melihat di televisi acara yang menampilkan penderitaan orang lain. Apakah itu dia sakit atau dia miskin, lalu kemudian artis datang kepada mereka, ngobrol dengan mereka, lalu nanti mereka diberi bantuan berupa uang atau barang. Nah saudara, acara ini tentu baik, memotivasi kita untuk bisa memperhatikan orang yang berkesusahan. Tetapi saudara, seringkali motivasi daripada apa yang mereka lakukan adalah untuk bisa menaikkan rating televisi mereka atau untuk popularitas mereka dan keuntungan yang lainnya, saudara. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan apa yang Yesus lakukan, saudara, untuk dunia ini. Yesus ketika dia melakukan sesuatu untuk dunia ini, Yesus itu melakukannya dengan digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Yesus melakukan
segala sesuatu untuk dunia ini, untuk saudara dan untuk saya, itu karena digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, ini yang indah yang bisa kita pelajari dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia ini, ketika dia melakukan satu pekerjaan yang ajaib, itu selalu dikatakan bahwa digerakkan oleh belas kasihan, yang artinya apa? Artinya digerakkan oleh hati nurani yang dalam, saudara. Ini beda, saudara-saudara, dengan manusia lainnya. Ketika Yesus melihat orang yang menderita, ketika dia melihat orang yang sakit, maka dia akan menolong orang itu karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan, saudara. Begitu mengasihi orang yang dilihatnya itu, begitu berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan itu. Kita lihat, saudara, dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Di sana pada waktu Yesus melihat orang yang sedang sakit, saudara, dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Oh, luar biasa Tuhan kita, saudara. Melakukan satu mujizat, menyembuhkan orang sakit karena dia betul-betul mengasihani orang itu, dan kasihnya itu timbul dari hati yang sangat dalam, saudara. Karena dia mengetahui persis penderitaan orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Kita lihat juga, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 13. Ketika ada yang menangis, Yesus memandang orang itu, melihat kepada dia, dan dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Oh, betapa mulianya Tuhan kita, saudara. Dia begitu peduli kepada setiap orang yang lelah, setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dia begitu mengasihi mereka yang butuh penghiburan, saudara. Betapa bahagianya ketika itu, saudaraku dikasih Tuhan. Seorang yang dia menangis oleh karena kesusahannya, oleh karena dunia ini, kemudian Yesus berkata, jangan menangis. Senang ya, saudara ya, ketika saudara dan saya banyak pergumulan, pada waktu kita ada kesusahan, kita tidak tahu untuk kehidupan yang akan datang, kita begitu sedih. Betapa bahagianya ketika engkau dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku jangan menangis. Anakku jangan menangis. Ini bukan sekedar kata yang keluar begitu saja, tapi kata Yesus ini keluar dari hati yang paling dalam, saudara. Dia begitu merasakan apa yang menjadi tangisan daripada orang ini. Dan saudara, belas kasihan Yesus juga kepada orang yang kelaparan, saudara. Yesus tidak pernah bersukacita ketika melihat orang yang lapar. Yesus tidak pernah bergembira ketika melihat orang yang tidak makan. Ketika dia melihat itu, saudara, Alkitab mengatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan, dan dia mencukupi apa yang diperlukan. Ini adalah gambaran kepada kita, saudara, bahwa Yesus yang kita cintai, Yesus yang mencintai kita adalah Kristus
yang memiliki belas kasihan di dalam dirinya, saudara. Belas kasihan itu lahir dari hati nurani yang paling dalam. Belas kasihan itu adalah sifat Allah kepada kita manusia yang berdosa ini, saudaraku. Dengan belas kasihan seperti inilah, saudara, Yesus memperlakukan para murid dan orang banyak di dalam bacaan kita, saudara. Dengan belas kasihan seperti inilah Dia mengasihani para rasul yang mereka sudah letih, lesu ketika mereka selesai melakukan pelayanan, saudara. Kita baca tadi, saudara pun dikasih Tuhan, sesuatu yang indah bukan ketika para rasul telah selesai melayani, mereka kumpul, saudara, sharing satu dengan yang lain. Ini namanya pemuritan para hamba Tuhan, saudara. Mereka menceritakan apa yang terjadi, yang mereka alami. Ada kesedihan, ada duka cita. Mereka bicara kepada Yesus. Dan cara ini baik di satu gereja, saudara. Banyak gereja melakukan ini. Di gereja kami, gereja kita di Manado juga begitu, saudara. Setiap hari Selasa, hamba Tuhan berkumpul, saudara. Hamba Tuhan kumpul, berdoa bersama di sana, baca Alkitab, dan mengevaluasi pelayanan yang lalu. Menceritakan pelayanan yang sudah terjadi seperti apa. Lalu kemudian merencanakan pelayanan minggu ini apa. Saudara, kita bersyukur ya. Sekarang gereja kita sudah ada 5 hamba Tuhan, saudara. Ada pendeta Marike yang kita hormati, ada penginjil Debbie, ada penginjil Okta, ada penginjil Daniel, dan ada saudara Dev, saudaraku. Wah, ini luar biasa. Jemaat bersuka cita. Ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke gereja kita, dan hamba Tuhan ini perlu mereka itu bisa berkumpul bersama, mereka bicara bersama, mengevaluasi bersama. Dan ketika itu, saudara, Yesus mendengar para rasul. Wah, saudara tahu ya, kalau kita bisa membayangkan pada waktu itu pasti tidak semua hal yang menggembirakan yang diceritakan oleh para rasul, saudara. Bahkan pada waktu itu pun mereka dalam ketegangan. Kenapa? Karena mereka mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, saudara. Sehingga ketika mereka bercakap-cakap, mereka sharing pelayanan, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan, saudara. Dia begitu mengasihi para murid. Dia mengajak para murid untuk apa? Untuk ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Kalian perlu istirahat di sana. Kalian perlu di sana berjumpa dengan Tuhan pribadi, bicara dengan Tuhan, istirahat dari kesibukan pelayanan, saudara. Ini luar biasa ya, contoh untuk gereja juga. Hamba Tuhan yang ada di sini bukan robot, saudara. Mereka juga perlu diberi kasih karunia untuk apa? Untuk mereka beristirahat, mereka menyendiri, mereka berjumpa dengan Tuhan, mengevaluasi dirinya, pelayanannya. Dia kembali dimotivasi oleh Tuhan. Gereja sekarang seperti itu, saudara. Kalau di gereja kita yang di Manado, setiap hari Senin hamba Tuhan dikasih off. Hamba Tuhan berhenti, dia istirahat. Kenapa? Dari Selasa sampai Minggu mereka melayani, puji Tuhan, gereja memberikan waktu istirahat. Indah sekali sebenarnya kasih Tuhan. Belas kasihan Yesus itu menjangkau para murid. Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus tahu bahwa jiwa mereka perlu mendapatkan penghiburan, perlu mendapatkan kekuatan, saudara. Saya merasa, saudara, gereja kita ini
adalah gereja yang diberkati Tuhan. Dan hari ini seumur dikasih Tuhan, kita sebagai jemaat, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kita juga bisa memiliki belas kasihan seperti Kristus mengasihani para hambanya. Kita sebagai gereja pun memberikan waktu di mana para hamba Tuhan itu bisa beristirahat sejenak, saudara, enggak lama-lama. Saudara, waktu mereka sudah mau berangkat ke tempat yang sunyi, apa yang terjadi? Orang banyak, saudara. Waduh, orang banyak tahu bahwa Yesus dengan para murid akan pergi ke satu tempat. Bayangkan, saudara. Maksud hati Yesus dan para murid itu mau menyendiri di tempat yang sunyi, mau istirahat. Tapi orang banyak itu, saudara, yang berbagai macam keadaan latar belakang, mereka melihat dan mereka mendahului lewat jalan darat, saudara. Sampai di sana, saudara, mereka sudah banyak sekali. Lalu Yesus melihat kepada mereka. Waduh, saudara, inilah hamba Tuhan, saudara, para rasul. Mereka suka beristirahat, tapi kadang-kadang ada pelayanan, saudara. Kadang-kadang waktu kita mau istirahat, pada waktu kita mau berhenti sejenak, ada telepon dari jemaat. Pendeta, tolong datang, pendeta. Doakan kita, Papa. Ya, pergi ya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Pas kita lagi istirahat, gereja majelis kasih waktu istirahat, ada telepon, ada yang meninggal. Enggak masalah, saudara. Karena belas kasihan Yesus itu menjangkau semua orang, dan belas kasihan Yesus itu lebih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, belas kasihan Yesus itu ditujukan kepada orang banyak, saudara. Orang banyak ini macam-macam, saudara. Motivasi mereka datang kepada Yesus, tinggalkan daerah mereka, jalan kaki begitu jauh. Mereka ingin berjumpa dengan Kristus, ingin mendengarkan suara Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus tidak marah kepada mereka. Yesus gak bilang, pergi kalian, kami mau istirahat, pergi kalian, tunggu dulu, jangan ganggu kami. Enggak, saudara. Tapi pada waktu Yesus melihat orang banyak itu, saudara, ini luar biasa kata melihat ini, saudara, ya. Kata melihat ini kata yang begitu dalam, saudara. Yaitu Yesus melihat dengan seksama, Yesus melihat dengan sungguh-sungguh, Yesus melihat sampai ke dalam hati dan pikiran orang banyak itu. Dan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan, saudara. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, belas kasihan Yesus itu melampaui keletihan mereka. Yesus melihat orang-orang yang lelah, oleh karena jiwanya membutuhkan keselamatan, jiwanya membutuhkan Tuhan, jiwanya membutuhkan penghiburan. Dan di sana, saudara, Yesus mengajar mereka. Yesus menyampaikan firman Allah, menguatkan hati yang sedang berduka cita, menguatkan hati yang sedang sedih, memberikan penghiburan kepada mereka dengan firman-Nya, saudara. Luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Kepedulian Yesus oleh karena belas kasihannya, dari hati nurani yang paling dalam, melihat kebutuhan orang itu, orang-orang itu seperti domba tidak ada gembalanya. Saudara, belas kasihan Yesus begitu indah, bukan? Dan betapa indah kalau kita juga sebagai jemaat punya belas kasihan seperti itu, saudara. Melihat orang lain dari kacamata Tuhan, melihat orang lain dari cara Tuhan melihat mereka, melihat orang lain sebagai orang yang perlu kita kasihi, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita kasih perhatian.
Dan kita merindukan semua dikasih Tuhan, supaya jemaat kita Gemim Kristus Bitung ini menjadi jemaat yang hatinya meluap dengan belas kasihan, saudara. Oh, betapa senang hati para pendeta, betapa senang hati para majelis, terutama Tuhan kalau apa? Kalau di antara kita ada belas kasihan. Senang ya saudara ya, kalau di gereja kita ini masing-masing orang saling mengasihi. Oh puji Tuhan, kamu anak Tuhan, aku anak Tuhan. Kamu orang berdosa, saya orang berdosa. Kamu orang lemah, saya orang lemah. Kita sama-sama membutuhkan Tuhan, kita saudara. Kita saudara. Kita anak Tuhan, kita beda. Kita punya pikiran beda, tapi kita sama-sama orang yang dikasih Tuhan. Ini gereja, gereja yang akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Senang saudara. Aduh, rindu hati Tuhan ketika belas kasihan itu ada pada saudara, ada pada saya. Melihat orang lain bukan sekedar melihat, tapi melihat orang lain juga ada simpati, ada empati, ada perasaan, satu perasaan kegerakan. Kira-kira apa yang bisa saya buat supaya dia tertolong? Apa yang bisa saya kerjakan supaya dia diberkati Tuhan? Gereja menjadi gereja yang luar biasa ketika saudara dan saya punya belas kasihan Kristus, sehingga kita merasa bahagia ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Jadi saudara, walaupun pandemi ini memisahkan jarak di antara kita, tapi hati kita harus selalu dekat. Senang ya Pak ya, ketemu say hello, ketemu, wah puji Tuhan, puji Tuhan. Dan biasanya kalau orang punya belas kasihan itu ya, hatinya digerakkan Tuhan. Dia melihat orang lain itu bukan sebagai orang yang harus dimusuhi, sebagai orang yang harus dibiarkan, enggak. Tapi ketika Tuhan kasih dia belas kasihan, melihat orang itu, dia digerakkan Tuhan, saudara. Ada loh peristiwa begitu, saudara. Ada, saudara. Saya pernah 2 kali, saudara. Pertama pengalaman buruk yang gak perlu kita contoh, saudara. Pernah saya pengalaman, saudara, di Manado ya. Saya naik Vespa, saudara, naik Vespa. Wah. Waktu saya naik Vespa, saudara, lewat satu jalan itu ada tokonya jemaat, saudara. Waktu itu bapak, saudara, lagi duduk di depan toko itu sambil ada di botol, ada minum apa saya nggak tahu, sambil merokok, saudara. Nah waktu saya lihat bapak itu, saudara, ada 2 suara di hati saya. Suara yang satu mengatakan, kamu berhenti, temui dia, ajak ngobrol sama dia. Suara satu bilang begini, jangan, nanti dia malu. Pendeta lihat dia merokok, karena di gereja gak boleh merokok tuh. Wah, ini suara datang. Yang satu bilang, ayo parkirkan Vespamu, kamu berhenti, temui dia, ajak ngobrol dia. Yang satu bilang, jangan, dia malu kalau ketahuan hamba Tuhan. Akhirnya saya ikut yang bilang jangan, saudara. Sampai di pastori, saudara, saya kaget dengar kabar itu bapak yang saya lihat tadi, maaf, meninggal dunia. Saya dengar kenapa? Katanya bunuh diri. Katanya, saudara. Wah, saya dengar itu saya langsung nangis, saya langsung menutup, oh Tuhan, saya nggak dengar suaramu Tuhan, saya menyesal Tuhan. Seandainya aku datang kepada dia, seandainya aku bercengkrama, mungkin saja dia bisa tertolong, saudara. Tapi semuanya sudah terjadi, saudara. Yang kedua, pengalaman manis, saudara.
Entah kenapa saya berkunjung ke jemaat, saudaraku. Dan waktu saya berkunjung itu, saudara, itu bapak so sakit lama. Waduh, saya tanya sudah ke rumah sakit, dokter bilang nyanda ada uang. Waktu itu saudara, saya baru gajian dari gereja. Waduh, dulu gaji pakai amplop ya. Terima gaji saya ke sana. Ada suara, dua suara lagi saudara. Yang satu bilang, kasih uangmu sama dia supaya bisa berobat. Yang satu bilang, jangan, ini kebutuhan 1 bulan. Yang satu bilang, kasihan, itu bapak sudah sakit di kamar situ, nggak minum obat, nggak ke dokter karena nggak ada uang. Saudara, yang menang yang mana? Suruh kasih saudara. Bener saudara, memang dulu masih nyong-nyong ya, jadi nggak ada beban ya. Waktu itu masih nyong-nyong. Itu uang 1 amplop saya kasih saudara untuk berobat. Waktu pulang dari situ saudara, saya lega, senang sekali, sukacita sekali. Oh, mereka senang semua. Saya gembira saudara, heran saya, kasih gaji saya seluruhnya di amplop, pulang dengan senang saudara. Betul sih, Tuhan gak membiarkan. Gak lama saudara, ada jemaat yang kasih saya berkat lebih daripada yang saya kasih ke orang itu. Tapi bukan itu DP tujuan saudara. Maksud saya kalau dikasih Tuhan, kalau kita peka kepada suara Tuhan yang penuh belas kasihan itu, saudara dan saya itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ketika melihat orang lain menderita, kita gak berkata itu kuat ngana pemalas, itu kok ngana, itu kok begitu, tapi kita ada belas kasihan. Kita bisa melihat bahwa jiwanya membutuhkan Tuhan, jiwanya membutuhkan keselamatan, jiwanya membutuhkan pertolongan. Sehingga ketika saudara mengalami itu luar biasa. Saudara, ada peristiwa lagi apa? Waktu mereka sudah dengar firman Tuhan, hari sudah malam saudara. Bayangkan, hari sudah malam. Murid-murid bilang, oh Tuhan Yesus, suruh mereka pulang. Sudah malam, mereka sudah lapar. Gak ada makanan, tempat sepi begini. Kalaupun ada gak punya uang. Para murid rasional saudara. Kasihan ini orang, ribuan orang. Udah capek dari pagi sampai malam dengar firman Tuhan. Lalu kemudian mereka lapar, gak ada makanan, suruh aja pulang. Tapi saudara, belas kasihan Yesus bukan cuman mengisi kebutuhan rohani mereka. Belas kasihan Yesus juga menjangkau sampai kebutuhan jasmani. Yesus melihat mereka betul, mereka perlu makan, mereka lapar. Belas kasihan Yesus ada pada waktu itu, dan kemudian dia menyuruh supaya siapa yang punya makanan, dan cuman ada apa? 2 ikan dan 5 roti saudara. Yesus mengucap berkat, lalu kemudian saudara, mujizat Tuhan terjadi. Itu berkat saudara, yang kecil, yang sedikit, di tangan Tuhan yang besar menjadi banyak saudara. Waduh, semua dikasih Tuhan indah sekali. Pada waktu mereka bersekutu, Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani mereka, tapi Tuhan juga membutuhkan atau memperhatikan kebutuhan jasmani saudara. Saya orang Batak saudara. Saya di Manado sudah kira-kira 20 tahun. Wah, Manado tuh hebat saudara, Manado tuh hebat. Kalau ibadah persis seperti yang Tuhan ajarkan. Habis ibadah ada makan-makannya. Wah, enak saudara. Ya. Waduh, ini memang orang Manado luar biasa, itu bagus. Setelah makanan rohani, lalu kemudian makanan jasmani. Di Manado itu saudara, paling tidak terkenal dengan 5B. B yang satu, bubur Manado.
B yang kedua Bunaken, B yang ketiga Boulevard, B yang keempat Bunga, B yang kelima Babungkus. Babungkus saudara. Waduh, ini B kelima ini saya lihat, babungkus sih. Sama dengan juga tadi kan, sisanya dibungkus ya, kalau nggak ada plastik ya dibungkus. Babungkus saudara. Bagus loh. Boleh nggak babungkus saudara? Boleh nggak? Kalau di Manado kadang-kadang babungkus itu jadi sesuatu yang nggak baik ya. Bitung nggak tahu ya. Waduh saudara, babungkus itu boleh kalau setelah ibadah semua makan, kong tuan rumah bilang, ini bungkus akan kasih, ya itu bagus. Yang nggak boleh, semua belum makan, kong orang coba bungkus. Itu nggak boleh. Apalagi kalau babungkusnya direncanakan. Wah, itu pelanggaran besar. Dari rumah so bawa party kresek. Waduh saudara, ya nggak boleh. Nanti semuanya sudah selesai makan, semuanya sudah kenyang, puji Tuhan. Lalu kemudian keluarga mempersilakan, ayo bungkus, karena keluarga senang toh kalau makanannya dimakan oleh orang lain. Senang ya. Kalau di Bitung ada nggak babungkus begitu? Enggak ya, Bitung kayaknya nggak suka babungkus ya. Tapi ada di Manado saudara. Kita pernah lihat sendiri itu di pesta. Di pesta ini, ibu saudara di sini, bukan di sini ya, di pesta. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Belum kelar pesta saudara, dia ambil itu ikan taruh di petas. Berendam campur semua dengan apa? Campur buah, campur semua saudara. Itu berdosa, nggak boleh saudara. Yang itu nggak boleh. Ya, orang Manado tuh hebat. Saya senang di Manado saudara. Yesus memperhatikan itu saudara. Mereka makan dengan kenyang. Mereka makan semuanya puas. Suatu waktu saudara di gereja itu terjadi fenomena yang jelek. Ada jemaat lapor begini, pendeta, aduh tolong akan torampe rayon ini, torampe jemaat apa? Itu pendeta. Kalau pendeta berdoa makan, belum amin, so ada orang ambe. So hilang DP telur, so hilang DP. Tolong pendeta. Kong pendeta bingung ini. Ini kan kebiasaan tidak baik anak Tuhan toh. Bayangkan orang pendeta masih doa makan tuh, ada panjang berdoa toh, makan. Begitu amin, so hilang DP telur. So hilang DP ayam pe kepala. Oh, pendeta dapat hikmat. Dia bilang, sekarang pendeta kalau makan menerapkan firman Tuhan. Berjaga-jaga sambil berdoa. Betul saudara. Kalau pendeta doa makan, mata kiri tak tutup, mata satu tak buka. Aman. Ya enggak ada. Wah, jangan sampai begitu ya. Bitung, wah. Bitung. Senang ya kalau saudara kalau di kolom. Ini kalau di sini istilahnya apa? Kolom atau rayon ya di sini ya? Rayon ya. Kalau di rayon ada makan-makan enggak? Enak itu makan-makan ya. Iya. Tapi jangan begini. Di rumah siapa ini Kang? Wah, di rumah dia. Aduh, pasti makan sedap. Bukan itu motivasinya, ya. Di rumah jangan di rumah dia. Sudah pergi apa? Paling cuma makan permen. Wah, bukan. Semua makanan yang dihidangkan itu adalah berkat. Bahkan kalau nggak ada makanan, puji Tuhan. Dan indah sekali seperti dikasih Tuhan. Semuanya ada di dalam belas kasihan kepada orang yang lelah, yang letih, yang lesu.
saudara dan saya juga sebagai anggota jemaat, ketika kita beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia belas kasihan kepada kita. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ayo saudara dikasih Tuhan, kita ingat belas kasih Tuhan kepada kita. Dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa itu adalah ketika Dia datang ke dunia, saudara. Dia tidak memberi roti, Dia tidak memberi anggur yang bisa dikecap dan dimakan oleh orang, tapi Dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan kehidupan baru bersama dengan Tuhan, mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa. Itu belas kasihan Tuhan. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihani kita, Tuhan mengasihi saudara, dan kita pun harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin saudara. Senang ya, kiranya saudara pulang dari sini puji Tuhan, ya, karena Tuhan mengasihani kita. Dan percaya saudara, dalam segala situasi Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sekarang pandemi, banyak orang mengeluh saudara, usahanya susah, pendapatan berkurang, katanya mau resesi. Tapi di Manado saudara, tidak ada resesi, yang banyak resepsi. Ulang tahun resepsi, puji Tuhan saudara ya. Saudara dan saya, ayo kita berpesta. Pesta rohani. Kenapa? Karena kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kita jadi orang percaya bukan karena kebaikan kita, bukan karena harta kita, bukan karena siapa kita, tapi kita jadi orang percaya karena siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dia begitu mengasihi saudara, sehingga Dia mengorbankan dirinya supaya saudara beroleh kehidupan. Ayo kita jalani kehidupan ini ya. Kita nggak tahu berapa lama pandemi akan kita hadapi, tapi kita percaya saudara, kasih Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kita. Bahkan kasih Tuhan itu kekal adanya sampai nanti kita di sorga. Kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan luar biasa saudara, jemaat Gemim Kristus Bitung bisa beribadah hari ini, puji Tuhan saudara. Dan saya lihat semua pakai protokol kesehatan. Saya pun tadi pagi-pagi jam 8:30 di sini langsung di protokol saudara. Bapak Perdi, oh Bapak siapa di sana? Bapak yang di sana Pak bilang, Pak cuci tangan dulu ya. Pak, oh iya, semua luar biasa. Supaya kita semua senang karena kita punya hati yang berbelas kasihan. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Dia melakukannya bukan supaya Dia populer, supaya Dia disembah, supaya Dia dipuja, supaya Dia diakui, tidak. Tapi Dia melakukan semuanya untuk saudara dan saya, karena Dia adalah Allah. Karena hatinya melimpah dengan belas kasihan. Dia mengasihani kita, orang yang berdosa. Dia telah melihat bahwa akhir hidup kita adalah neraka yang sangat mengerikan. Dia melihat setiap kita sedang berjalan menuju kepada api neraka. Belas kasihan Allah menyelamatkan kita. Belas kasihan Tuhan merampas kita, mengembalikan kita, dan mengarahkan kita, membawa kita untuk pergi ke surganya yang mulia, ke rumahnya yang indah. Rumah di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan,
Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan kepada setiap saudara yang lelah, yang letih, yang lesu, kepada setiap kita yang berdosa. Dan mari saudara, dalam kehidupan kita, kita pun harus punya belas kasihan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Engkau adalah Allah yang melakukan mujizat-Mu bukan supaya Engkau dipuji, dipuja dan disembah, tapi karena Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan yang tidak bergembira melihat kami dicengkram oleh kegelapan, yang tidak bahagia ketika kami berduka cita. Engkau mengasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua menerima belas kasihan Tuhan itu, dan tidak hanya kami terima untuk diri kami sendiri, tetapi kami pancarkan kepada orang lain, sehingga hidup kami dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan kita pun mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian KPPK nomor 50, Hitung Berkat. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di amplop di kiri kanan Bapak Ibu semua. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu.
syafaat dan persembahan akan dibawakan oleh Cilili. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa. Kami semua ada di sini Tuhan, dengan satu kerinduan yang lungguh luar biasa, mengatakan kepadamu bahwa kami sangat mengasihimu, kami sangat mencintaimu, karena kami mengerti dan kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami pada pagi hari ini kami boleh disegarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami untuk bagaimana kami seharusnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami memiliki seperti mata Kristus yang selalu memandang kepada setiap orang sebagai manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Kami diajarkan pagi hari ini harus memiliki hati seperti Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, bukannya di dalam jemaat, tetapi di luar jemaat, ketika kami melihat, biarlah kami memiliki satu kepekaan seperti Engkau Tuhan, memiliki belas kasihan. Sehingga apa yang kami lihat selalu diiringi dengan tindakan yang baik untuk melihat mereka yang berkesusahan, yang melihat mereka Tuhan, yang dalam pergumulan, kami siap untuk membantu mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus pagi hari ini, Pendeta Okto Simamora. Biarlah ya Tuhan kebenaran yang Dia paparkan pagi hari ini, Tuhan sungguh melekat di dalam hati pikiran kami. Sungguh kami boleh melihat bahwa Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati kesehatannya Tuhan, sehingga dia selalu siap dipakai Tuhan dimanapun dia berada. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Bapa di surga, kami ingat bahwa pada besok hari tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan yang genap usia 75 tahun. Suatu angka yang sungguh indah dan bagus. Tetapi Tuhan, kami ada semua di sini bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan di usia 75 tahun, kami mau berdoa biar Engkau memberkati setiap pendahulu-pendahulu yang sedang berjuang kemerdekaan di tahun 1945 sampai saat ini. Tuhan, Engkau tetap memelihara bangsa kami. Biarlah ya Tuhan kami menyerahkan setiap pemerintahan kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai Tuhan ke aparat yang paling bawah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap upaya mereka untuk mempertahankan kemerdekaan ini sampai Tuhan hari ini. Engkau memberkati pengorbanan mereka, tetapi juga Engkau memberikan mereka hikmat dan bijaksana, sehingga mereka benar-benar melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan takut akan Tuhan ada pada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba juga mau berdoa setiap jemaat kami yang mungkin berada di dalam rumah mereka saat ini, mungkin mereka di dalam kesulitan karena sakit dan penderitaan. Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau kuatkan mereka. Hamba juga mau berdoa ketika Tuhan kami semua ada di tempat ini, kepala kami sedang tertunduk dari sebelah sampai ke sebelah, jemaat tidak tahu apa yang kami gumuli. Mungkin kami gumuli tentang rumah tangga kami masing-masing. Kami gumuli Tuhan tentang pelayanan kami.
Kami gumuli tentang ekonomi kami. Tuhan, tidak ada orang yang tahu, hanya Engkau sendiri yang tahu. Kami mohon Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun atas kami semua. Jamah kami Tuhan, bangku lewat bangku. Engkau jamah kami semua dengan tangan-Mu yang berlubang paku, yang berkuasa itu. Engkau jamah kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat betapa Engkau dahsyat. Engkau Tuhan, Allah kami yang senantiasa Kamu hormati dan patut kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami melihat pandemi ini Tuhan yang sedang melanda bukan hanya Indonesia tapi melanda seluruh dunia. Dan sangat menyakitkan, sangat sengsara. Tetapi kami tetap melihat Engkau. Engkau Tuhan berkuasa atas segala apa yang ada. Virus yang ada Tuhan, virus corona ini. Tuhan, kami tahu Engkau lebih besar dari virus ini. Tuhan, ajar kami semua di dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Kami tidak tahu Tuhan akan berakhir, mungkin berakhir di 2020, mungkin berakhir di 2021, bahkan akan lebih lagi dari apa yang kami perkirakan. Tetapi Tuhan, kami mau berserah kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Engkau mengajarkan kepada kami banyak hal. Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap Tuhan memperhatikan sesama kami. Kami tetap Tuhan berada di rumah dan berdoa bagi sesama kami. Tuhan banyak hal juga. Banyak hal yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami bisa mengoreksi diri dan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami. Tuhan terima kasih. Sehingga setiap uang yang terkumpul boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hamba juga mau berdoa setiap kami jemaat, biar Engkau memberkati setiap usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, sehingga Tuhan mereka tetap selalu bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau memberkati Tuhan kami semua para majelis dan juga para hamba Tuhan. Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami sukacita teristimewa Tuhan. Engkau memberikan kami tangan kami selalu bergandengan tangan dan selalu Tuhan penuh semangat untuk melayani Engkau di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, ini doa ucapan syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, pengagungan hanya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan KPPK nomor 53, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Mari Kerau. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang jadi pokok penyembahan, yaitu ibadah kita. Dan biar kita pulang sebentar,
dipenuhi dengan belas kasihan Kristus itu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna itu, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu.